Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini adalah hari yang paling sukacita, paling istimewa untuk kita semua. Karena hari ini kita merayakan sebuah pesta adik-adik. Siapa yang tahu pesta apa ya yang kita rayakan hari ini? Pesta apa ya Kak Ana? Kita pesta rame-rame ya Kak? Kalau Kak Vanes tahu nggak ya pesta apa? Pesta merayakan sekolah minggu ya Kak? Atau apa ya Kak? Ya, hari ini kita ada perayaan pesta olop-olop. Siapa yang tahu pesta olop-olop itu apa ya adik-adik? Apa Kak Ana? Siapa tahu nggak Kak Ana? Pesta olop-olop itu pesta yang kayak sekolah minggu ya Kak? Ya, pesta olop-olop itu berarti kita merayakan datangnya Injil ke Tanah Simalungun. Dan datangnya Injil ke Tanah Simalungun sudah sangat lama sekali. Kak Vanes tahu nggak berapa lamanya? Berapa ya Kak? 100 tahun Kak? Lebih Kak Vanes, sudah 118 tahun. Wah, sudah sangat lama sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan bersama dengan teman-teman GKPS Resort Bekasi. Berarti ada GKPS Bekasi, GKPS Tambun, Cikarang, Purwakarta, dan Karawang. Oleh karena itu, Kak Susi, Kak Ana, dan abang-abang pemusik yang lain mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, Digoyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan Sekarang kaki kita ke depan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, Kita goyang. dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Sekarang kita tubuhnya ke depan semua. Tubuhku ke depan, tubuhku ke belakang, tubuhku ke depan, Digoyang semua ya. dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau ambil sikap berdoa yang paling manis. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Semuanya lipat tangan, tidak ada lagi yang bercanda. Kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, Naikkan ucapan syukur. naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu Yesus. atas kasih anugerah Yang indah setiap hari. yang indah setia. Kita mau bilang pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Semuanya tetap dalam sikap berdoa. Kita mau bilang Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah
adik-adik semua yang di rumah, kita akan masuki dalam doa. Adik-adik semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur, sebab Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami lebih bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang menerpa kehidupan ini, kami tidak ragu atau bimbang, sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami tatkala dalam susah maupun senang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Susi mau sapa dulu adik-adik GKPS Resort Bekasi. Kita mulai ya Kak Ana, Kak Vanes dari GKPS Bekasi. Shalom adik-adik GKPS Bekasi. Shalom Kak. Nah, yang kedua Kak Susi mau sapa dari GKPS Tambun. Shalom adik-adik dari GKPS Tambun. Shalom Kak. Dan ada dari GKPS Cikarang. Shalom adik-adik dari GKPS Cikarang. Shalom Kak. Shalom adik-adik dari GKPS Karawang. Shalom Kak. Dan shalom adik-adik untuk GKPS Purwakarta. Shalom Kak. Sekarang Kak Susi mau lihat sukacitanya dari semua adik-adik GKPS Resort Bekasi. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Karena semuanya sudah bersukacita, kita tetap berdiri, kita mau angkat lagu pujian Sadarion hari ini Tuhan. Adik-adik, setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih siapa yang indah adik-adik?
na parlobe. Ahudo jawaban na ibata Adik-adik, Kak Susi mau cek lagi nih semangatnya dan sukacitanya. Adik-adik GKPS Resort Bekasi, ada sukacita, joy, 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 sukacita, sukacita, Tetap bangkit berdiri, kita mau angkat lagu pujian Big or Small, Short and Tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya, Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama kita mau bilang sa 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 aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan Sekali lagi aku kita mau bisa. bilang big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Kita mau bekerja dan berkarya untuk Tuhan. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan Kita mau bilang sa 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 aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa.
karena kasih-Nya yang besar, orang Simalungun telah dipilih Tuhan Yesus untuk menerima Injil keselamatan darinya. Ini adalah sukacita besar bagi kita yang menerimanya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. September 1903, seorang hambanya, Pendeta Augustes, misionaris dari Reinisse Mission Gesellschaft RMG, bersama penginjil dari Tapanuli, dari gereja Huria Kristen Batak Protestan, sampailah di Pematang Raya untuk memulai penginjilan. Dalam perjumpaannya dengan orang Simalungun di raya hari itu, Pendeta Augustes merenung, apakah rencana Tuhan untuk orang Simalungun yang masih dalam kegelapan ini? Sejak itu, Injil keselamatan diberitakan di tanah Simalungun. Pada mulanya sangat sulit meyakinkan orang Simalungun untuk percaya kepada Injil Kristus. Di tengah perjuangan dan derita yang dialami, terlebih tanggal 12 Juni 1909, istrinya Henriette Weiner meninggal dunia, dan Pendeta Theis harus merawat anaknya yang 4 orang dan yang bungsu masih berusia 9 hari. Begitupun setelah 6 tahun sudah ia memberitakan Injil, belum ada seorang pun orang Simalungun yang dibaptis. Namun Pendeta Augustes tetap setia memberitakan Injil. Baru tanggal 26 Desember 1909, 24 orang pertama orang Simalungun dibaptis di Pematang Raya. Haleluya. Tangan kasih Tuhan terus bekerja. Tahun demi tahun, semakin banyak orang Simalungun menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Di bawah binaan HKBP, orang-orang Simalungun bernaung di dalam gereja yang disebut Huria Kristen Batak Protestan Simalungun, HKBPS. Dan tangan kasih Tuhan terus bekerja, menuntun gerejanya bertumbuh di dalam pelayanan. Dan hari Minggu, tanggal 1 September 1963, di dalam kebaktian Minggu bertempat di Jalan Sudirman Pematang Siantar, diresmikanlah Gereja HKBPS, lepas atau Ipajai dari HKBP, dan resmi berdiri sendiri dengan nama Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS. Sampai sekarang, sebagai gereja yang mandiri, dipakai Tuhan dalam pelayanannya di tengah dunia. Oke, adik-adik, tadi kita sudah melihat cerita tentang perjalanan Injil masuk ke dalam tanah Simalungun. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kasus undang untuk berdiri lagi. Kita mau angkat lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku.
ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 du 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 du. Kita angkat sekali lagi adik-adik pujiannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, berbuah, Lebih besar. berbuah, 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 amin. Shalom adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah sekolah minggu dan remaja GKPS Resort Bekasi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Sudah. Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jangan lagi ada yang gerasa gerusu. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, lalu lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja GKPS Resort Bekasi. Terima kasih Tuhan, hari yang spesial ini Olup Resort GKPS Bekasi kami rayakan secara bersama-sama. Dan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, mata, tangan, mulut kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dan juga tentunya adik-adik remaja, karena hari ini kita ibadahnya digabung bersama-sama ya. Siapkan Alkitabnya, saya bacakan firman Tuhan tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja semuanya mendengarkan baik-baik ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, siapa di antara kalian yang sudah rindu bertemu dengan teman-teman sekolah minggunya, teman-teman remajanya, beribadah di gereja? Siapa yang sudah rindu? Saya. Wah, gimana?
Adik-adik sekolah minggu GKPS Cikarang dan remaja sudah rindu bertemu? Sudah tentu rindu ya, dalam hatinya ingin ketemu teman, ingin ketemu sahabat, bersama-sama ibadah. Adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, kenapa kita rindu? Kenapa kita ada keinginan untuk bertemu dengan teman-teman kita? Karena kita sayang dengan teman-teman kita. Kalau kita nggak sayang, ngapain kita rindu, ya kan? Tapi karena kita sayang kepada teman-teman kita, makanya kita rindu. Nah, sama halnya dengan hari ini, hari yang istimewa ini, 118 tahun Injil sampai di Simalungun, dan kita semua rindu untuk merayakan. Kita semua rindu untuk marolop-olop. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang kita, dan kita pun sayang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita senang sekali hari ini untuk beribadah, karena hari ini sekali dalam setahun kita merayakan olop-olop. Adik-adik sekolah minggu, ada sebuah cerita, ini kisah nyata ya. Kisah nyata di mana ada sebuah keluarga. Keluarga ini memiliki banyak anak. Dan keluarga ini sebenarnya bukan keluarga yang miskin, tapi karena punya banyak anak, maka orang tuanya nggak bisa menyekolahkan semua anak-anaknya. Harus ada yang mengalah, harus ada yang bekerja, nggak melanjutkan kuliah. Nah, yang paling sulung namanya adalah Albrecht, ya. Dan kemudian dia punya adik namanya Albert. Jadi Albrecht dan Albert ini sama-sama punya cita-cita untuk menjadi seorang seniman. Adik-adik sekolah minggu remaja tahu nggak apa arti seniman? Seniman itu banyak ya. Ada yang suka melukis, ada yang seniman musik. Tapi kalau mereka berdua ini, mereka ini adalah seni memahat, seni melukis. Itu adalah cita-cita mereka. Lalu karena mereka tahu papa dan mamanya nggak sanggup menyekolahkan, maka abangnya si Albrecht bilang sama adiknya, udah kamu aja yang pergi sekolah, kamu aja yang kuliah, aku yang kerja, begitu. Tapi adiknya bilang, enggak, abang aja yang bekerja, abang aja yang sekolah, aku yang bekerja, katanya gitu. Tapi akhirnya ketika mereka sudah saling tanya jawab, bagaimana ya, siapa duluan, akhirnya diputuskanlah Albrecht abangnya lanjut sekolah seni lukis. Dan selama 4 tahun sekolah, ternyata Albrecht ini adalah seorang yang pintar, seorang yang rajin, sehingga dia menjadi mahasiswa yang berprestasi. Bahkan profesornya memuji dia. Wah, adik-adik, kalau guru kita sudah memuji kita, kamu anak pinter, kamu hebat, berarti kita anak yang pinter, anak yang bisa membanggakan. Nah, si Albrecht ini suatu ketika setelah dia sudah lulus dan dia sudah terkenal, walaupun dia masih muda, tapi karena karya-karyanya luar biasa, suatu hari dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumah, lalu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ada papanya, ada mamanya, dan ada adiknya si Albert. Masih ingat kan si Albert tadi? Yang ketika mereka memutuskan
mereka itu si Albertnya sekolah, si Albertnya kerja di tambang. Nah, adik-adik tahu ya, pertambangan itu kan pekerjaan yang berat ya. Nah, suatu ketika ketika mereka makan malam, kemudian si Albert bilang begini sama adiknya, "Dek, kan abang sudah selesai nih, sudah selesai sekolah, sudah lulus, sekarang kamu yang sekolah, biar abang yang membiayai sekolahmu," katanya begitu. Lalu tiba-tiba si Albertnya nangis. Dia menangis, dia nggak bisa menahan air matanya. Terus si Albert bilang, "Bang, lihatlah tanganku ini. Tanganku ini sudah kaku karena aku kerja di tambang, tanganku kasar. Jadi aku nggak bisa lagi, Bang. Hobiku untuk melukis itu sudah nggak bisa lagi." Ketika adiknya berkata demikian, si Albert pun sedih sekali. Dia katakan dalam hatinya, "Tuhan, adikku ini berkorban supaya aku bisa sekolah. Dia rela, dia yang bekerja, aku yang sekolah. Tapi sekarang dia nggak bisa lagi, Tuhan." Dan akhirnya mereka berpelukan, mereka berdoa bersama-sama. Lalu akhirnya Albert membuat sebuah karya yang luar biasa. Dan karya itu ada di gambar ini, bisa disorot. Adik-adik kalau pernah lihat gambar ya, lukisan praying hands. Ya, ini banyak sekali ya. Kita kalau lihat di internet ada gambar praying hands. Nah, kisah di balik praying hands ini, tangan yang berdoa ini adalah kisah Albert dan Albert tadi. Jadi si Albert ini akhirnya dia bikin karya, dia buat lukisan tangan yang berdoa, praying hands, untuk menghormati, menghargai pengorbanan adiknya yang rela bekerja supaya abangnya sukses. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah kasih itu. Di dalam firman kita ini dikatakan kasih dan damai, love and peace. Dua hal itu harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu remaja, kalau berteman dengan tetangga, dengan adik-adik di rumah, yang punya adik, yang punya kakak, papa, mamanya, harus ada yang mendasari, yaitu love. Kalau kita rindu kepada teman-teman kita karena ada love, ada kasih. Kalau kita mau meminjamkan mainan misalnya, berbagi makanan, itu karena kita kasih. Dan kenapa kita nggak mau bermusuhan? Kalau ada teman yang mengejek, kita nggak balas mengejek. Kalau ada teman yang mencaci maki, kita nggak balas. Kalau dibilang ih kamu jelek, kita nggak marah, kita nggak balas dia. Kenapa? Karena ada kasih. Dan mulut kita ini tidak kita biasakan untuk membuli, mengejek teman kita karena dia berbeda dengan kita. Karena diri kita ini adalah berkat untuk orang-orang lain. Itu makanya kita diajarkan untuk saling mendoakan, seperti tema kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu, berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Bayangkan, nafas hidup orang Kristen. Kalau kita lupa bernafas 2 menit saja, itu sudah sesak nafas. Jadi kalau kita bayangkan, kita ini lupa berdoa 2 menit saja atau 1 hari saja, bayangkan coba. Sudah bagaimana kehidupan kita? Kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa mengajarkan kita untuk bertumbuh di dalam kasih dan damai tadi. Orang yang mau mendoakan orang lain karena hatinya penuh dengan kasih. Kenapa orang mau mendoakan temannya, mendoakan tetangganya, mendoakan teman sekelasnya? Karena dia cinta damai. Kalaupun temannya punya kesalahan, dia maafkan. Temannya pernah ngejek dia doakan. Karena orang Kristen
sama seperti firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah kasih dan damai itu tadi. Sehingga kita harus membiasakan diri kita untuk berdoa. Siapa adik-adik sekolahku, saya tanya minggu dulu ya, yang setiap bangun pagi berdoa? Saya Pak Pendeta. Itu dari anak sekolah minggu Tambun ya? Atau anak sekolah minggu Karawang? Siapa anak sekolah minggu yang mau tidur dia berdoa? Doanya yang simple-simple aja. Bisa oh Yesus hasomani, bisa Tuhan aku mau bobo, berkati papa mama, adik, abang, dan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan kita membiasakan diri untuk berdoa, maka semakin bertumbuhlah diri kita menjadi orang-orang yang kasih dan penuh kedamaian. Nah, adik-adik sekolah minggu dan remaja, khususnya anak-anak remaja, biasakanlah membuat jadwal berdoa. Misalnya nih anak-anak remaja, hari Senin mau berdoa apa? Kan sudah bisa dituliskan. Saya mau mendoakan ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bibir kita itu, mulut kita itu memberkati. Kalau kita mendoakan orang lain senang, orang tua kita senang, dan mereka terberkati. Sebab melalui doa-doa kita, Tuhan mendengarkan. Ketika Tuhan mendengarkan doa kita, lalu Dia pun memberikan apa yang menjadi permintaan kita, khususnya buat anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, supaya bertumbuh di dalam firman dan menjadi anak-anak yang cinta kasih dan penuh kedamaian, sehingga di dalam kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang setiap hari kita lakukan, dan semuanya itu kita lakukan karena kita mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan selalu menolong kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja, untuk bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membantu orang tua, rajin bersekolah, kami akan menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi bijaksana dan pintar. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati keluarga kami, dan berkati juga guru-guru kami yang ada di sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah minggu, agar bisa mengajari anak-anak sekolah minggu dan remaja dalam keadaan sabar, tekun, dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk adik-adik ikutin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke adik-adik, selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas bagi adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Nah, pertama-tama adik-adik siapkan kertas yang ukurannya panjang-panjang seperti ini. Bisa dari kertas warna, kertas HVS, atau karton, atau apapun yang ada di rumah. Nah, setelah adik-adik bentuk seperti ini, lalu adik-adik tulis di dalam kertas tersebut doa adik-adik. Misalnya adik-adik mau berdoa supaya mama papa sehat, atau misalnya mau berdoa supaya kakak abang GSN makin semangat. Nah, nanti kalau doanya sudah jadi, adik-adik lipat seperti ini, lalu adik-adik tempel. Bisa tempel pakai lem, bisa pakai selotip. Lalu dibentuk seperti rantai adik-adik, rantai doa. Nih. Begitu ya adik-adik ya, bentuk rantai. Nanti kalau sudah jadi akan membentuk rantai yang seperti ini. Lalu bisa adik-adik pakai jadi gelang rantai doa. Bagi adik-adik kelas balita, kalau kesulitan bisa minta bantuan mama atau papanya ya adik-adik ya untuk menuliskannya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik kelas besar. Untuk aktivitas minggu ini, kakak dan abang guru sekolah minggu mau adik-adik untuk membuat list doaku minggu ini. Nah adik-adik juga jangan lupa untuk menulis nama anak sekolah minggu. Contohnya, nama anak sekolah minggunya adalah Adel. Jemaatnya tulis dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tambun, Cikarang, dan lain-lain. Nah, lalu yuk kita mau isi list doaku dalam minggu ini. Kita tulis nomor 1. Adik-adik, di hari dan tanggal yang ingin adik-adik berdoa adalah kita mau mulai di hari Senin, tanggal 19 bulan September tahun 2021. Adik-adik boleh menuliskan doa yang adik-adik inginkan. Di nomor 1, aku Kak Ana mau berdoa untuk negara Indonesia. Nah, tujuannya apa adik-adik? Aku mau berdoa supaya nomor 1, negara Indonesia dapat cepat pulih dari pandemi COVID-19. Nah, selain itu adik-adik boleh menambahkan juga ya, boleh 2, boleh 3. Aku mau berdoa untuk negara Indonesia agar dapat terus maju dan warganya damai sejahtera. Oke, mungkin ada list-list doa yang ingin adik-adik tambahkan. Boleh nomor 3, boleh nomor 4. Dan selanjutnya, Kak Ana, aku juga mau berdoa di hari Selasa, tanggal 20 September 2021. Aku mau berdoa untuk gereja GKPS Resort Bekasi. Nah, adik-adik juga tulis ya, untuk di gereja GKPS ini supaya apa? Aku mau berdoa supaya gereja GKPS semakin maju dalam pelayanan. Boleh. Lalu adik-adik tulis ya sampai seminggu ke depan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, lalu Kamis, lalu Jumat, lalu Sabtu, dan terakhir hari Minggu. Nah, adik-adik boleh ya diisi hari Rabu adik-adik mau mendoakan apa, Kamis adik-adik mau mendoakan apa, Jumat, Sabtu, sampai Minggu adik-adik mau mendoakan tentang apa. Ditunggu ya adik-adik untuk list doanya. Semangat, selamat melayani, dan selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik jangan lupa mengumpulkan aktivitasnya ke grup kelas masing-masing ya, ditunggu hari ini. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau siapkan persembahan kita, dan kita angkat tangan yang memegang uang persembahan, dan kita sebutkan doa kita bersama. 1, 2, 3, ya. Hubere doon, bani harajaoni naibata. Amin. Untuk lagu persembahan kita angkat lagu pujian, Ijo Nadong Hubuan Tuhan. Adik ya. Ijo nadong hubuan Tuhan, galangan igoluku nadong bineremu, sagia menghargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadong bineremu, jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu dan remaja, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah ini kami merasakan sukacita bersama Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan melalui nyanyian kami. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga Tuhan telah mendapatkan aktivitas dari kakak guru sekolah minggu kami yang akan kami kerjakan hari ini. Kami juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami yang akan dikumpulkan di masing-masing jemaat. Tuhan berkati agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu dan remaja, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di Purwakarta, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di Karawang, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di Cikarang, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di Tambun, dan anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di Bekasi. Berkati kami semua Tuhan, agar kami menjadi anak yang bijaksana, anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Berkati juga keluarga kami dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami bersama-sama saling mengasihi. Terimalah doa dan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami ase torang ganub, seng buidala non nami salakana torsa, dobham hasoman nami torang age hujan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu dan remaja hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Semoga semuanya tetap sehat, tetap kuat dan semangat ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Horas, horas, horas. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selesai ibadah kita berdoa. Hai Grace, aku punya tebakan nih. Hewan-hewan apa yang lehernya panjang tapi kakinya pendek? Bebek kan? Itu.